Selamat datang kembali. Kita langsung lanjut ya, menyelami bagian akhir dari materi Anda. Kali ini bab 8 dan kesimpulan dari buku The Suggestible Brain. Fokus kita sekarang itu di titik temu yang menarik banget nih, antara psikedelik, sugesti, masyarakat, sama budaya kita. Jadi, misi kita apa? Ya, kita coba urai gimana sih sugestivitas kita, kemampuan kita buat terima dan respons ide itu nyambungnya sama gelombang baru soal psikedelik ini. Terus sama dinamika sosial perubahan budaya. Harapannya, pemahaman ini bisa bantu Anda juga buat, ya, lebih lihai menavigasi dunia informasi yang makin ruwet ini. Oke, mari kita mulai bedah ya. Materi ini langsung nunjukin kalau sugesti itu ternyata bukan cuma soal trik sulap atau hipnosis panggung aja kan. Ini tuh isu sosial, isu kesehatan, bahkan cara kita ngelihat realitas. Dan, nah ini dia, semua ini ketemu lagi sama kembalinya psikedelik, kerana riset dan, ya, perbincangan publik. Sip. Langsung aja ke bagian pertama, kalau psikedelik bisa meningkatkan sugestivitas. Itu gimana maksudnya cara kerjanya? Dan apa implikasinya buat kita? Eh, Ya, ini salah satu poin kunci sih. Jadi psikedelik itu menurut riset yang dibahas di sini, kayaknya bisa bikin pikiran kita tuh jadi lebih lentur gitu, lebih plastis. Nah, ini ada sisi positifnya, misalnya bisa bantu orang keluar dari pola pikir yang kaku, yang mungkin terkait sama depresi atau katakanlah kecanduan. Jadi kayak membuka kesempatan buat program ulang gitu. Tapi ya, kelenturan ini ada dua sisi mata uang. Kalau sugestivitas meningkat, artinya potensi kerentanan terhadap ide-ide irasional atau bahkan disinformasi juga bisa jadi lebih besar. Jadi ini bukan cuma soal efek kimianya aja, tapi gimana efek itu berinteraksi sama, ya, kerangka berpikir kita, sama lingkungan kita. Menarik. Terus ada bukti kuat gak sih soal peran sugesti ini? Maksudnya yang terlepas dari zat kimianya itu sendiri. Ya. Jadi peserta dikasih tahu bakal dapat psikedelik, padahal isinya cuma placebo, nggak ada zat aktifnya. Hasilnya, wah, banyak yang laporin pengalaman mirip kayak lagi pakai psikedelik. Itu cuma berdasarkan ekspektasi mereka dan suasana lingkungannya. Apa yang biasa disebut set and setting itu. Ini negasin banget betapa kuatnya pengaruh keyakinan sama konteks. Bahkan tanpa zat aktif pun, sugesti bisa bekerja kuat. Oh gitu ya. Berarti bukan cuma zatnya, tapi gimana dan di mana dipakainya itu krusial banget ya. Dan ini nyambung dong sama riset psikedelik yang lagi booming sekarang. Tepat sekali. Sekarang kan lagi ada gelombang riset baru yang signifikan ya. Di institusi-institusi top kayak Johns Hopkins, Yale, terus didukung juga sama organisasi kayak MAPS, belum lagi investasi swasta yang gede banget. Fokusnya yaitu potensi terapeutik zat-zat kayak psilocybin, MDMA, buat kondisi yang selama ini sulit diobati. Kayak depresi berat, PTSD, kecemasan di akhir hayat, bahkan ada studi awal buat autisme sama anoreksia juga. Dan penting dicatat juga nih, materi ini menekankan kalau psikedelik klasik ini umumnya dianggap nggak bikin ketagihan dan nggak merusak organ fisik, beda sama zat lain ya. Oke, tapi materi ini kan juga ngasih catatan kritis ya. Ada potensi masalah juga disebutin. Terutama soal bias dan kaitan sama pemikiran yang agak menyimpang gitu. Betul, betul. Ada pembahasan soal potensi bias dalam risetnya. Bisa dari sisi finansial, bisa juga dari sisi ideologis ya, dari para pendukungnya, yang kadang disebut psychonauts itu. Khawatirnya ya, antusiasme ini bisa sedikit mewarnai cara mereka interpretasi data. Terus, hubungan antara peningkatan sugestivitas karena psikedelik dengan kerentanan sama teori konspirasi juga disorot. Sumbernya nyebut beberapa contoh tokoh publik yang dikenal pro psikedelik, tapi kok yang nyuarain ide-ide konspirasi yang nggak ada dasarnya gitu. Ini jadi pengingat sih, penggunaannya tuh harus hati-hati banget, basisnya sains yang kuat, bukan cuma semangat aja. Iya ya. Terus gimana kalau dipakai dalam konteks kelompok? Sugestivitas ini berlaku juga secara kolektif gitu. Mungkin. Kita kan tahu ya dari studi psikologi sosial klasik, kayak eksperimen konformitas Asch, tekanan kelompok itu bisa banget pengaruhin penilaian kita. Nah, dalam konteks psikedelik, pengalaman bareng yang intens secara emosional dalam kelompok itu katanya bisa memperkuat ikatan sosial. Secara teori, pengalaman yang katakanlah transenden, kolektif kayak gitu, juga bisa ningkatin sugestivitas kelompok.
Jadi lebih gampang nerima keyakinan atau narasi tertentu bareng-bareng. Wah, menarik banget ya gimana sugesti ini bisa bekerja di level individu sama kelompok, apalagi kalau dibantu sama zat tertentu. Oke, nah sekarang coba kita perluas pandangannya deh. Di luar konteks psikedelik nih, gimana sih sugesti ini merasuk dalam kehidupan sosial dan budaya kita sehari-hari? Ya, materi ini ngingetin kita kalau evolusi manusia sekarang tuh bukan cuma biologis aja, tapi juga sangat dipengaruhi sama budaya dan teknologi. Nah, sugesti jadi alat penting di sini, buat nurunin pengetahuan antar generasi, buat ngebentuk lingkungan kita. Istilahnya niche construction. Kita kan mewarisi dan ngubah dunia ini berdasarkan ide-ide yang diturunkan. Seringnya ya lewat sugesti, baik yang terang-terangan maupun yang nggak kita sadari. Tentu ada juga sisi gelapnya ya. Contohnya gaslighting. Itu kan sugesti yang dipakai buat manipulasi, bikin orang ragu sama kewarasannya sendiri. Atau isu kompleks kayak memori trauma. Materi ini jelasin tuh gimana korban kekerasan misalnya bisa jadi inget detail sensori kayak suara atau bau dengan jelas banget, tapi malah kesulitan nyusun urutan kejadiannya. Karena cara otak proses trauma beda. Sayangnya ini kadang disalahartikan di sistem hukum. Dianggap nggak konsisten, padahal itu respons neurologis wajar. Nah, ini contoh gimana ketidakpahaman soal sugesti dan memori bisa dampaknya serius. Iya, iya. Benar juga. Dan fenomena yang selalu bikin penasaran nih, sugesti massal atau histeria kolektif? Ini bukan barang baru ya berarti? Sama sekali bukan. Sumbernya kasih contoh historis kok. Kayak kasus biarawati di Eropa abad pertengahan yang tiba-tiba satu biara bertingkah aneh bareng-bareng. Tapi ini kejadian juga di zaman modern. Ingat nggak kasus pekerja jembatan Triboro di New York tahun 90-an? Tiba-tiba banyak yang sakit massal tapi nggak ada penyebab fisiknya. Atau penyakit misterius di Leroy tahun 2011, banyak siswi kena gejala mirip Tourette. Dan yang paling baru nih, pasca COVID, ada lonjakan kasus tik mirip Tourette di remaja putri. Katanya sih terkait paparan video TikTok. Wah, banyak ya kasusnya. Terus benang merahnya apa nih dari semua ini? Kayaknya sih kombinasi antara stres, kecemasan kolektif, terus penyebaran sugestinya itu sendiri yang makin cepat karena media. Dulu mungkin dari mulut ke mulut, sekarang lewat medsos, wah kecepatannya luar biasa. Ini nunjukin gimana pikiran kolektif bisa benar-benar manifestasi jadi gejala fisik secara luas. Dan ini juga jadi dilema etis kan, gimana nanganinnya tanpa ngestigma mereka yang ngalamin. Benar banget. Dan tentu saja, isu yang relevan banget hari ini. Berita bohong atau fake news. Gimana sugesti main peran kunci di sini? Perannya gede banget. Secara psikologis nih, kita tuh cenderung lebih gampang percaya atau bahkan ngerasa inget informasi palsu kalau itu sejalan sama keyakinan kita yang udah ada. Namanya bias konfirmasi kan? Ada studi soal referendum aborsi di Irlandia. Itu nunjukin pemilih di kedua kubu lebih mungkin ingat skandal palsu soal kubu lawan mereka. Contoh lain, foto rekayasa politisi yang suka beredar itu. Orang lebih gampang percaya kalau fotonya ngejelekin politisi yang nggak mereka suka. Apalagi di era polarisasi media sekarang ya. Orang sering kejebak di gelembung informasi masing-masing. Terus muncul fenomena truthiness. Sesuatu yang terasa bener aja gitu meskipun faktanya nggak ada. Ditambah lagi ancaman deepfake yang makin canggih. Wah, kemampuan kita bedain fakta sama fiksi yang disugestikan itu benar-benar diuji. Oke, setelah kita lihat berbagai potensi negatif sugesti ini ya, dari manipulasi pribadi sampai disinformasi massal, apa masih ada harapan? Bisa nggak sih kita justru pakai pemahaman soal sugesti ini buat tujuan yang lebih positif? Misalnya, buat keadilan sosial gitu. Nah, materi ini nyajiin beberapa kemungkinan yang menarik sih, meskipun ya tetap harus hati-hati. Ada riset yang nunjukin kalau bias implisit, misalnya bias rasial, itu mungkin bisa dikurangi. Caranya gimana? Lewat paparan berulang ke citra positif kelompok yang sering distigma. Misalnya lihat foto tokoh inspiratif dari kelompok itu sambil lihat citra negatif dari kelompok dominan, kayak pelaku kejahatan gitu. Atau nonton video anggota kelompok minoritas lagi ngelakuin aktivitas sehari-hari yang positif. Sugesti visual kayak gini tuh kayaknya bisa ngelatih ulang asosiasi otomatis di otak kita. Tapi bukannya pelatihan keragaman yang biasa diadain itu sering dibilang kurang efektif ya?
Betul, sumber juga nyebutin itu. Pelatihan yang sifatnya wajib gitu, kadang malah bikin resisten. Ada istilahnya reactance. Orang ngerasa dipaksa, malah jadi nolak pesennya. Makanya disaranin pendekatan alternatif yang lebih halus, yang manfaatin sugesti secara nggak langsung. Misalnya ngasih umpan balik konsensus. Jadi kasih tahu orang kalau pandangan bias mereka itu sebenarnya nggak sepopuler yang mereka kira di antara teman-temannya. Atau pakai teknologi imersif kayak virtual reality, VR. Buat simulasi tukar badan, jadi bisa ngerasain perspektif orang dari kelompok lain buat bangun empati. Nah ini arah baru yang menarik banget. Arahnya nerapin sains sugesti buat dampak sosial yang positif. Oke, oke. Kita udah bahas banyak banget nih dari bab 8. Sekarang kita sampai di bagian kesimpulan buku ini. Apa pesan kunci atau saran penutup yang paling penting buat Anda, pendengar kami? Pesan utamanya ini kuat banget sih dan mungkin agak bikin kaget ya buat sebagian orang, yaitu mindset atau pola pikir Anda itu bukan cuma konsep abstrak. Dia punya kekuatan nyata buat mempengaruhi fisiologi tubuh Anda. Secara objektif, bisa diukur. Ini bukan cuma soal merasa lebih baik aja, tapi bisa benar-benar ngubah metrik kesehatan fisik Anda. Serius nih? Bisa kasih contoh konkret dari materinya? Tentu ada studi soal pelayan hotel itu kan. Jadi sebagian dari mereka dikasih tahu atau disugesti lah ya, kalau kerjaan fisik mereka sehari-hari itu setara sama olahraga yang direkomendasiin. Hasilnya, beberapa minggu kemudian, kelompok yang disugesti ini nunjukin perbaikan nyata. Berat badan turun, tekanan darah membaik, indeks massa tubuh juga. Dan ini tanpa perubahan signifikan di pola makan atau aktivitas lain dibanding kelompok kontrol. Contoh lain, studi manipulasi jam pelacak aktivitas. Keyakinan peserta soal seberapa aktif mereka yang dipengaruhi info jam yang udah dimanipulasi, itu ternyata ngaruh ke mood, motivasi, bahkan pilihan makanan mereka. Ada juga temuan awal kalau sugesti persepsi waktu yang lebih cepat bisa mempercepat penyembuhan luka. Atau ekspektasi positif bisa ningkatin hasil tes ketajaman mata. Wah, gila sih ini. Implikasinya gede banget dong. Artinya, keyakinan kita yang bisa dipicu sugesti itu bukan cuma soal perasaan subjektif, tapi bisa secara aktif ngubah cara kerja tubuh kita. Menurut temuan-temuan ini ya. Bukti-bukti awal seperti yang dirangkum di kesimpulan ini memang arahnya ke sana. Tentu aja, kita perlu tetap skeptis secara sehat ya. Perlu nunggu lebih banyak replikasi studi dengan metodologi yang makin kuat lagi. Tapi potensi bahwa pikiran bisa secara langsung mempengaruhi proses biologis yang objektif ini, wah terlalu signifikan buat diabaikan gitu aja. Ini kan nantang pandangan lama ya, yang bilang efek placebo atau sugesti itu cuma main di ranah subjektif kayak nyeri atau mood. Ternyata dampaknya bisa lebih dalam kayaknya. Lalu, gimana kita bisa menerapkan pemahaman ini secara praktis dalam hidup kita? Terutama dalam menyikapi lautan sugesti dan keyakinan kita sendiri yang seabrek ini. Sadar kalau tingkat keyakinan atau kepastian yang kita rasain soal sesuatu itu seringkali nggak nyambung langsung sama kebenaran objektifnya. Kita bisa yakin banget sama sesuatu, taunya keliru. Jadi langkah praktisnya adalah secara aktif dan terus-menerus mempertanyakan opini dan keyakinan kita sendiri. Terutama yang paling kita pegang erat-erat. Pas ketemu isu kontroversial atau informasi baru, usahain deh cari bukti kredibel dari berbagai sumber. Jangan cuma yang ngeiyain pandangan Anda aja. Sadari bias kognitif kita sendiri, dan juga bias yang mungkin ada di media atau sumber info lain. Dan ini penting nih, lihat perbedaan pendapat itu bukan sebagai ancaman atau ajang menang kalah, tapi justru sebagai kesempatan berharga buat memperdalam pemahaman kita. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, sugesti ini bukan fenomena pinggiran aja. Dia tuh inti dari pengalaman kita sebagai manusia. Mempengaruhi kesehatan fisik, hubungan sosial, pembentukan budaya, cara kita mahamin dunia. Dan ini makin relevan lagi di era kebangkitan minat pada psikedelik yang nunjukin betapa lenturnya pikiran kita. Tepat sekali. Paham cara kerja otak sugestif kita itu jadi kayak alat yang berharga banget. Sugesti, kayak yang ditekankan buku ini, seolah ngejembatenin dua dunia yang sering dianggap pisah. Dunia sains yang logis dan objektif, sama dunia sihir yang isinya emosi, ketidakpastian, makna subjektif, pengalaman transenden. Kemampuan kita buat tersugesti ini malah disebut sebagai anugerah evolusi loh, yang bikin kita bisa belajar cepat, bisa terikat secara sosial, bahkan bisa menjelajahi makna hidup atau spiritualitas. Luar biasa. Wah, benar-benar banyak bahan renungan ya dari pencelajahan kita hari ini. Soal hubungan rumit antara sugesti, psikedelik,
masyarakat, dan budaya berdasarkan materi Anda dari The Suggestible Brain. Ya, ini jadi pengingat yang kuat banget ya, tentang gimana pikiran kita, sadar atau enggak, itu terus-terusan ngebentuk realitas yang kita alami. Baik secara personal, di dalam tubuh kita, maupun secara kolektif dalam masyarakat. Nah, sebagai penutup nih, apa ada satu pemikiran provokatif terakhir yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan dari pembahasan kita kali ini? Mungkin ini ya, coba deh luangkan waktu sejenak buat bener-bener nyadarin betapa gampangnya sugesti dari lingkungan, media, orang lain, bahkan harapan Anda sendiri, itu secara diam-diam ngebentuk apa yang Anda anggap sebagai fakta. Coba pilih satu aja keyakinan kuat yang Anda pegang saat ini. Tentang apa aja boleh. Minggu ini, coba secara sengaja cari informasi atau perspektif yang menantang keyakinan itu. Terus tanya ke diri Anda sendiri sejujur mungkin. Seberapa yakin sih Anda kalau keyakinan ini 100% berdasarkan fakta objektif? Dan bukan, ya setidaknya sebagian, hasil dari sugesti yang udah Anda telan bulat-bulat tanpa sadar selama ini. Wah, pertanyaan yang menantang banget buat refleksi pribadi kita masing-masing ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.